teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pernah mendengar lagu Hari Merdeka? Tentu sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Nah, teman-teman, Hari Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi. Yuk kita simak video berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Siapa saja ya tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Beliau selanjutnya menjadi Ketua PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu dari 3 orang yang berpidato mengenai usulan dasar negara. Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara, yaitu Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Beliau juga merupakan Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Beliau berperan sebagai penyusun teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau juga yang menulis teks proklamasi menggunakan tangan. Beliau juga yang menandatangani teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Kemudian, Soekarno membacakan naskah proklamasi di halaman depan rumah kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah merdeka, Insinyur Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau merupakan anggota BPUPKI dan juga anggota Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta. Beliau merupakan wakil ketua PPKI. Beliau juga penyusun teks proklamasi yang memberikan ide kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Beliau juga yang menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Setelah merdeka, Muhammad Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau berperan membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan sementara yang dilakukan oleh golongan muda di Rengas Dengklok.
beliau ikut serta dalam penyusunan teks proklamasi dan memberikan ide kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Setelah merdeka, beliau menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Tokoh yang keempat yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir berperan sebagai pemimpin gerakan bawah tanah yang mendapatkan kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Beliau merupakan golongan muda yang merencanakan pengasingan sementara Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar secepatnya menyusun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah merdeka, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Tokoh yang kelima yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda merupakan perwira tinggi dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kemudian, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 476/1992 tanggal 24 November 1992, gedung ini ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tokoh yang keenam yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tokoh yang ketujuh adalah Sukarni. Sukarni merupakan tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Tokoh yang kedelapan adalah Fatmawati. Fatmawati merupakan istri dari Insinyur Soekarno yang juga terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fatmawati diketahui yang menjahit bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Tokoh selanjutnya adalah Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan S.K. Trimurti. Mereka berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Itulah beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, cari tahu sendiri ya. Kita harus bangga dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sikap yang bisa kita teladani dari para pahlawan? Yang pertama adalah pemberani. Pahlawan memiliki sikap pemberani. Para pahlawan
berani menghadapi musuh dan segala rintangan yang menghadang demi membela bangsa. Meskipun hal yang dihadapi berat, pahlawan tidak gentar dan pantang mundur sebelum tujuan bangsa tercapai. Sikap yang kedua adalah jujur. Sikap lain yang dimiliki oleh pahlawan adalah kejujuran. Seorang pahlawan berjuang dengan gigih, namun pantang berbuat curang. Dalam memperjuangkan tujuan bangsa, para pahlawan tetap mengikuti aturan yang ada. Sikap yang ketiga adalah setia. Para pahlawan memiliki sikap setia untuk mengabdi pada negara yang diperjuangkan. Mereka tidak berkhianat dan menjadi bagian dari musuh bangsa. Namun, mereka memperjuangkan tanah airnya. Pahlawan juga memiliki sikap setia kawan. Mereka berjuang bersama-sama dan saling melindungi satu sama lain. Para pahlawan bekerja sama dan tidak saling meninggalkan satu sama lain dan saling tolong-menolong. Sikap yang keempat adalah rela berkorban. Dalam memperjuangkan bangsa dan negara, pahlawan rela mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan nyawa. Mereka berlatih dengan giat setiap hari, menghadapi situasi yang sulit, dan menghadapi musuh yang berbahaya. Semuanya demi bangsa Indonesia. Wah, hebat ya sikap para pahlawan. Yuk mulai teladani sikap para pahlawan dan terapkan dalam diri kita masing-masing. Sekian pembelajaran kali ini teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen.